Halo sahabat tercinta dimanapun kalian berada, jumpa lagi dengan saya Pribumi Bandung dari Switzerland. Semoga kalian semua ada dalam keadaan sehat dan sejahtera selalu. Amin. Nah sahabat tercinta, kali ini saya akan memberikan informasi mengenai perkiraan budget yang kalian perlukan jika kalian ingin berkunjung atau berlibur ke negara Swiss. Tentu saja hal ini dikarenakan banyak sekali pertanyaan ya dari sahabat-sahabat. Bunda tolong dong review perkiraan budget di tahun 2022 ini. Karena beberapa tahun yang lalu saya sebetulnya sudah mereview, namun memang ya ada sedikit perbedaan harga atau kenaikan harga dari yang sebelumnya. Nah, untuk selanjutnya simak videonya. Langkah pertama yang kalian perlukan jika ingin mengunjungi negara Switzerland, silahkan ya dicek apakah kalian memerlukan visa untuk turis berkunjung atau tidak. Namun khususnya bagi masyarakat atau warga negara Indonesia, kalian memerlukan visa ini ya. Dan untuk pembuatannya kalian bisa menghubungi Kedutaan Besar Negara Switzerland di Jakarta. Jadi sebelum pergi ya merencanakan hal ini sangat penting, visa ya. Tentu saja langkah berikutnya adalah kalian harus mengecek tiket penerbangannya, tiket pesawat terbang. Banyak sekali yang penerbangan dari negara Indonesia ya, entah itu melalui Singapura ke Zurich ya, ke Switzerland, atau juga bisa melalui Abu Dhabi ya, bisa juga melalui Dubai, bisa juga melalui Doha, Qatar ya. Jadi tergantung dari penerbangan yang kalian pilih. Nah, di sini teman-teman ya saya sarankan budget untuk ini bisa beraneka ragam ya. Jadi tergantung dari bulan apa kalian terbang dan maskapai penerbangan apa yang kalian akan pakai. Di sini saya akan menyarankan untuk mengeceknya jauh-jauh hari. Kalian bisa memasuki website langsung ya dari penerbangan tersebut. Jadi untuk harga tiket di sini tidak termasuk dari budget yang akan saya bicarakan. Langkah berikutnya adalah hotel ya teman-teman, atau tempat kita menginap. Di sini saya ingin menjelaskan terlebih dahulu ya, kalau hotel-hotel di negara Swiss ini sangat mahal ya dibandingkan dengan hotel-hotel di negara Asia ya, atau juga di Indonesia khususnya. Mengapa teman-teman? Karena kalau di Indonesia ya, saya pun sudah mereview seperti hotel-hotel di Bali, kita bisa mendapatkan hotel budget yang murah ya, penginapan atau guest house yang cukup murah dari harga 250.000 pun sudah nyaman, ada kolam renangnya ya. Di sini 250.000 rupiah maksud saya. Dan tentu saja dari yang luksus ya di Bali ya, 5-star hotel dengan hotel yang besar ya, dengan resort kayak begitu ya, bisa mencapai juga puluhan juta rupiah per malam, itu pun ada. Nah, kalau kita bandingkan dengan hotel yang berada di negara Swiss, yang paling murah ya, saya sudah research, sudah mencari-cari yang paling murah nih teman-teman ya. Di tahun ini 2022 antara 80 sampai 100 Swiss franc. Itu kalikan 15.000 rupiah. Jadi antara 1.200.000 rupiah sampai 1.500.000 rupiah. Ini tuh ya teman-teman ya, hotel yang hanya untuk tidur kayak begitu. Dan lokasinya pun kalau kalian mencari lokasi yang tepat ya, yang dekat ke tengah kota atau juga yang dekat dengan kendaraan umum. Nah, ini tuh bisa kalian lupakan ya. Jadi hotel dengan harga
yang saya sebutkan tadi ada ya, namun itu sangat jarang dan susah sekali untuk mendapatkannya, apalagi untuk musim-musim tertentu. Karena harus kalian ketahui ya, di negara Swiss ini mempunyai 4 musim. Jadi ada hotel-hotel tertentu yang mereka tutup ya di musim, contohnya di musim panas itu mereka tutup karena mereka itu beroperasinya di musim dingin. Ini terutama di daerah-daerah pegunungan di mana khusus ya yang melayani untuk para turis yang enjoy dengan salju ya, seperti untuk skiing atau tempat-tempat seperti Grindelwald ya kayak begitu. Di musim winter itu merupakan high seasons untuk mereka. Nah, namun sebaliknya ada di tempat-tempat lain ya, terutama di kota-kota yang tidak daerah pegunungan ya. Contohnya di kota Zurich ini. Nah, musim panas ini akan merupakan high seasons ya, sehingga hotel di sekitar sini akan lebih mahal dibandingkan dengan hotel-hotel di daerah pegunungan. Di sini saya akan memberikan contoh detail ya, jadi teman-teman perjalanan selama 8 hari saja untuk berlibur ke negara Swiss. Nah, kita akan catat ya, kalau 8 hari dengan hotel atau budget yang rendah itu kita kalikanlah. Kita rata-ratakan hotelnya itu 100 franc saja ya teman-teman ya. Ini yang bawah ya teman-teman, jadi harus persiapan kalau tidak mendapatkan hotel yang ini. Nah, jadi budgetnya pun tentu akan yang diperlukan akan lebih dari yang akan saya katakan. Also, 8 hari dikalikan 100 franc itu kali 15.000 rupiah itu berarti 12 juta rupiah. Silahkan ya kalian ingat atau kalian catat. Itu hanya untuk penginapan saja. Dan langkah selanjutnya adalah transportasi, tentu ya kita memerlukan kalau kita berlibur ya. Nah, informasi juga untuk kalian, tentu saja transportasi itu kita bisa membelinya secara ngedadak ya, atau dengan tiket yang diperlukan baru kita beli, tiket yang diperlukan baru kita beli. Nah, itu jatuhnya akan lebih mahal tentunya ya teman-teman ya. Mengapa demikian? Karena kalau kita membeli eceran ya tiketnya, itu pun berarti setiap jarak atau kalau kita mau menuju ke kota lain, ini di sini tuh transportasi cukup mahal. Contohnya kalau kita dari kota Zurich mau naik kereta ke kota Bern ya, itu berkisar untuk pulang pergi itu yang ekonominya ya, yang kelas 2 itu 50 franc ya. Itu untuk hanya sekali traveling begitu saja. 50 franc silahkan dikalikan 15.000 rupiah, itu berarti kurang lebih 700.000 rupiah hanya untuk satu kereta saja. Dan kalau untuk di kota Zurich ya, kita mau naik bis atau naik tram untuk jalan-jalan di tengah kota, itu seharga hampir 14 franc ya. Silahkan juga dikalikan 15.000 rupiah. Jadi itu hanya yang Tageskarte, itu yang sudah termasuk murah. Malahan kalau kita membelinya eceran ya, itu sekali lagi akan jauh lebih mahal dibandingkan kalau kita membeli yang paket kayak begitu. Nah, di sini saya sarankan ya, jika kalian berlibur di negara Swissnya itu ingin mengunjungi tempat-tempat yang banyak ya, tentu kalau ke negara Swiss harus mengunjungi juga ke puncak gunungnya ya, seperti Jungfraujoch kayak begitu kan ya, top of Europe. Di sana salju abadi, sehingga di musim apapun di tempat itu kalian akan bisa melihat salju. Di sini saya menyarankan ya supaya nyaman bisa traveling ke kota manapun ya dengan hanya satu tiket yang bernama Swiss Travel Pass ya. Nah, tiket ini dikhususkan untuk para turis yang datang dari luar negeri dengan sudah mendapatkan harga yang baik ya.
Jadi kalau kalian membelinya Swiss Travel Pass ini untuk 1 hari dan 8 hari itu juga harganya lain nanti jatuhnya. Nah, sekali lagi di sini saya akan memberikan contoh untuk yang 8 hari ya teman-teman ya. Jadi dengan tiket ini kalian bisa traveling seenaknya. Mau naik bis, mau naik kereta, mau naik lift, atau juga kereta yang naik ke atas gunung. Karena di sini tuh setiap region ya itu mempunyai kereta yang berlainan ya. Jadi kadang-kadang kalau kita memakai tiketnya itu ya mungkin di kota Zurich berlaku, tetapi di kota Basel dengan regional trainnya itu tidak berlaku sehingga kita harus membeli lagi. Nah, dengan Swiss Travel Pass ini semua ya jadi satu negara ini berlaku. Untuk harganya ya teman-teman, 8 hari Swiss Travel Pass itu untuk orang dewasa satu orang itu seharga 359 Swiss franc atau 377 US dollar. Karena untuk hari ini mata uang Swiss franc itu lebih tinggi ya dari mata uang US dollar Amerika Serikat. Itu kalau dirupiahkan itu seharga 5.385.000 rupiah. Hanya untuk Swiss Travel Pass ya, untuk transportasi di mana kalian bebas 8 hari seharga 5.385.000 rupiah. Namun untuk para yang di bawah 25 tahun umurnya ya, kalian pun mendapatkan special price ya, ada harga diskon khusus untuk yang maksimum umur 25 tahun itu 8 hari harganya adalah 254 Swiss franc atau 267 US dollar. Itu kalau dirupiahkan seharga 3.810.000 rupiah. Ya, itu untuk teenager sampai umur 25 tahun. Dan untuk anak-anak di bawah atau sampai umur 12 tahun, ini pun mempunyai harga khusus yaitu 180 Swiss franc atau 189 US dollar atau kalau dirupiahkan itu 2.700.000 rupiah. Nah, ini untuk 8 hari ya sekali lagi teman-teman. Enaknya kalau kalian memakai Swiss Travel Pass ini, sekali lagi kalian sudah tidak usah memikirkan cari counter bisa beli tiketnya di mana ya, karena di sini itu setiap bis, setiap kereta itu selalu on time ya. Jadi kalau kalian datangnya 1 menit lebih itu sudah kelewat ya, sudah pada pergi bis, kereta, tram dan lain-lainnya. Dan ingat ya, kalau di negara Swiss itu tidak diperiksa tiketnya setiap saat. Kecuali kalau untuk yang intercity ya, kalau kita dari kota lain bertujuan juga ke kota lain dengan jarak yang agak jauh, itu baru ya ada kondektur yang memeriksa tiket kita. Namun kalau untuk di dalam kota itu biasanya jarang-jarang sekali ada pemeriksaan tiket ya teman-teman. Jadi di sini tuh memang masyarakat di negara ini tuh sudah sadar ya mereka membeli tiket kayak begitu. Namun jika pas ada pemeriksaan tiket dan kalian tidak mempunyai tiket yang valid ya, maka otomatis tidak ada maaf. Ini akan mendapatkan denda yang sangat besar. Ya, jadi di sini harus diingat. Makanya masyarakat di sini itu mendingan beli tiket daripada kena denda ya. Karena sekali lagi pemeriksaan atau kontrol dari tiket itu mendadak ya. Dan mereka itu datangnya langsung banyakan cerak. Jadi kita nggak bisa lari atau nggak bisa pergi kemana-mana. Ini di negara Swiss seperti itu. Jadi kalian bisa catat ya, yang tadi sudah saya katakan, harga untuk transportasi selama 8 hari
di negara Swiss. Jadi biar kalian bisa bebas mau naik ke gunung ya, atau mau jalan-jalan di kota, naik bis, naik tram, naik perahu juga ya. Di danau-danau itu kan ada perahu. Di sini tuh danau besar tuh banyak ya. Jadi kalian juga bisa enjoy dan sudah tidak memikirkan lagi pembelian tiketnya. Di sini saya akan tambahkan ya, untuk hotel kalau kalian menginap itu pun ada city tax ya. Ini sih nggak seberapa, namun ada. Jadi ada tambahan dari harga hotelnya tadi ya. Kalian menginap contohnya di kota Zurich itu city tax-nya per malam antara 2,5 franc sampai 3 franc. Jadi per malam antara Rp37.000 sampai Rp45.000. Itu tambahan ya dari harga hotelnya. Dan ini tuh kita membayarnya langsung di hotel. Jadi ini di kota lain pun kita akan harus membayar city tax-nya. Dan untuk Swiss Travel Pass ini ya teman-teman, kalian pun bisa membelinya online dari rumah kalian dengan cari aja di Google ya, Swiss Travel Pass. Kayak begitu nanti akan ada petunjuk disambungkan dengan SBB ya, atau perusahaan kereta api yang ada di negara Swiss, yang tentunya bukan saja naik kereta ya, tapi Swiss Travel Pass ini bisa dipakai untuk bermacam-macam akomodasi. Nah, tadi kita sudah berbicara masalah hotel dan transportasi. Selanjutnya saya akan bicarakan untuk biaya makan kita per harinya itu kira-kira berapa sih di negara Swiss yang terkenal cukup mahal ya teman-teman. Di sini saya akan memberikan juga gambaran, contohnya harga satu botol kecil Coca-Cola yang kecil itu ya, yang 500 ml atau setengah liter itu, kalau kita membelinya di swalayan atau di minimarket, supermarket, ini harganya sama ya, sekitar 1 franc 80 sen, berarti sekitar Rp28.000 ya. Itu harga kalau kita belinya di swalayan atau minimarket. Namun kalau kita duduk di restoran ya teman-teman, maka harga Coca-Colanya itu akan menjadi antara Rp60.000 sampai Rp75.000. Nah, itu untuk harga satu Coca-Cola saja. Jika untuk makan ya teman-teman ya, kalian tuh katakanlah satu hari makannya sekali di restoran kecil gitu. Karena kan saya berbicara untuk budget ekonomi ya teman-teman. Kalau untuk budget yang luksus silahkan ya. Jadi kita tidak usah membicarakan lagi masalah dana demikian. Nah, jika kita makan satu kali saja di restoran yang sederhana, nah harga Coca-Cola atau Aqua ya, atau minum air putih itu biasanya harganya sama ya teman-teman ya. Sudah antara 4 sampai 5 franc. Kalau kita pesan nasi goreng atau mie goreng itu antara 19 franc atau sampai 25 franc ya, tergantung dari lokasinya di mana. Itu silahkan dikalikan 15.000 rupiah. Saya ambil tengah-tengahnya saja, berarti 20 franc itu sekitar Rp300.000 hanya untuk satu porsi nasi goreng atau mie goreng saja. Tambahkan tadi dengan Coca-Colanya, berarti sudah Rp370.000 sekali makan ya. Itu. Nah, mungkin untuk saat-saat lainnya ya kalian bisa membeli take away atau hanya membeli makan roti ya kayak begitu, atau hanya ya makanan kecil saja. Sehingga di sini saya akan mengambil yang minim ya. Bagaimana kalau satu hari itu kita memerlukan antara 35 sampai 40 Swiss franc. Ya, untuk satu hari kita kalikan 8 hari, berarti sekitar 300 franc aja deh ya. Kita ambil yang minimnya saja. Untuk makan 300 franc itu berarti 4,5 juta selama 8 hari di negara Swiss.
Sekarang saya akan jumlahkan ya perkiraannya. Untuk hotelnya tadi ya selama 8 malam itu sekitar 12 juta rupiah. Dan untuk makan sekitar 4,5 juta rupiah ya. Dan untuk transportasi di sini saya akan bulatkan jadi sekitar 5,5 juta. Nah, di sini berarti sudah mencapai 22 juta rupiah. Ini yang terminim ya teman-teman. 22 juta rupiah itu belum termasuk harga tiket penerbangan ya teman-teman. Jadi sekali lagi untuk perkiraan ya untuk teman-teman yang mau datang ke negara Swiss itu dengan budget ekonomi, jadi berapa dana yang harus kalian persiapkan. Nah, kalau biasanya ya tentu itu yang pas-pasan ya, jadi alangkah baiknya kalian persiapkan dana yang agak lebih ya jika ada sesuatu yang ya namanya traveling itu kan juga harus punya dana persiapan. Namun semoga informasi ini bermanfaat karena ada ya banyak sekali di antara sahabat-sahabat yang bertanya kepada saya kira-kira berapa sih. Malahan ada yang setelah tahu ya dari video sebelumnya, wah Bunda mahal sekali, mendingan juga pergi umroh katanya ya, bisa 2-3 kali dengan dana seperti itu. Memang betul ya teman-teman, inilah faktanya, kenyataannya. Karena juga kan negara Swiss itu lebih jauh penerbangannya daripada kalau kalian dari Indonesia pergi ke negara Arab ya. Saya pun sudah beberapa kali tentunya mengunjungi negara Arab, jadi saya pun tahu kondisinya di sana. Nah, mudah-mudahan sahabat tercinta informasi yang saya sampaikan ini bermanfaat ya, dan saya mendoakan untuk teman-teman yang ingin mengunjungi negara Swiss, semoga cita-cita atau keinginan kalian tercapai. Saya Pribumi Bandung mengucapkan sekali lagi terima kasih sudah menyimak video ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Goodbye.